Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin bahwasanya dua susunan kata ini, Alhamdulillah, harusnya selalu membasahi lidah dan bibir kita, karena memang dia kalimat syukur. Berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah yang Allah janjikan dengan janjinya yang benar dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu berterima kasih padanya dengan dua susunan kata ini. Maka harusnya setiap muslim tidak pernah luput selalu mengucapkannya. Dan nikmat terbesar, kita masih diberikan satu hari lagi umur pada hari ini. Harusnya kita maksimalkan pada tujuan kita diciptakan. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak ciptakan jin dan manusia. Keberadaan mereka di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan untuk sholat, majelis ilmu, untuk puasa, zakat, haji, berjihad, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menjenguk orang sakit. Memang itu tujuan utama. Sementara makan, minum, tidur, belanja itu adalah pernak-perniknya, perangkatnya saja. Jangan sampai justru kita melalaikan tujuan utama kita diciptakan karena meeting, karena urusan dunia, lalu kemudian kita lupakan atau terlambatkan sholat kita. Atau karena hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masalah duniawi, akhirnya ukhrawiyah kita tertinggal. Dan kalau setiap orang di antara kita di masa lalunya berisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hari ini dia maksimalkan. Dan dia tambah kantong-kantong amal solehnya untuk memberatkan timbangan amalnya pada hari kiamat nanti. Dan kalau masa lalunya berisi dosa dan pelanggaran, maka pada hari ini kesempatan emas untuk dia segera taubat agar pada saat ajal datang dia lepas dari hisab Allah dan hukumannya tentunya. Ini nikmat yang besar yang harusnya kita syukuri dan kita maksimalkan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan termasuk syukur nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah atau kepada tujuan utama kita diciptakan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap termasuk di dalamnya tadi kita sholat duhur berjamaah ini. Berikut juga kita hadir dalam majelis ilmu bagian daripada tujuan kita diciptakan. Maka Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan tentu dengan tujuan memuliakan dan juga membalas jasa manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya tapi beliau bersabar. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama sehingga sampailah kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa jadikan sebagai panduan hidup kita. Juga dari sisi lain kita berharap agar bisa mendapatkan balasannya yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. InsyaAllah kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita, 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, hafidhahullah. Dan kita baru saja menyelesaikan pada kesempatan yang lalu, tentang masalah poin ke-29, siapa yang memberi tempo orang yang kesulitan melunasi utangnya. Ini satu pertemuan khusus sudah kita jelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah hutang piutang. Bagaimana seorang muslim dia tidak boleh hutang kecuali memang darurat. Memang dia membutuhkannya, maka dia membuka pintu utang, itu pun diikuti dengan niat dalam hati ingin membayarnya. Kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam
Siapa yang utang dan niat ingin membayarnya, Allah akan memudahkan dia untuk membayarnya. Dan siapa yang utang dari awal niat tidak ingin membayarnya, maka Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW tentang orang yang mati syahid, diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Dan dalam hadis yang lain, ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih ada. Dan bagaimana Nabi SAW tidak mau mensolati orang kalau masih punya utang, kecuali ada yang siap untuk menanggung ataupun membayarnya. Jadi memang penting sekali untuk difahami, serta juga bagaimana keutamaan orang yang mengutangkan orang lain. Ini bagian daripada ibadah yang harusnya tidak luput dari seseorang di antara kita. Jadi selain sedekah secara umum, juga kita bisa meraih pahala dengan mengutangkan orang lain. Sudah kita jelaskan keutamaannya, yaitu saya ingatkan kembali sebuah hadis. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengutangkan orang lain, maka semenjak dia utangkan sampai jatuh tempo, seperti dia bersedekah dengan sejumlah uang yang dia utangkan itu. Jadi kalau teman-teman utangkan 1 juta rupiah misalnya, dalam 1 bulan jatuh tempo, berarti setiap harinya, kalau bulan itu 30 hari, setiap harinya seperti kita bersedekah 1 juta rupiah, yang berarti investasinya 1 juta, pahalanya dapat 30 juta. Dan kalau bulan kedua, lewat jatuh tempo, dan dia masih memberikan tenggang waktu kepada saudaranya yang belum bisa membayar, maka dia seperti bersedekah 2 kali lipat per harinya. Dan saya sudah jelaskan, sebagian ulama menitik beratkan, kalau ada orang yang punya piutang pada orang lain dan belum terbayar, sebenarnya itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ingin dia mendapat pahala ekstra. Karena mungkin kalau sedekah sejumlah itu setiap hari akan berat bagi dia. Tetapi dengan cara dia mengutangkan orang lain dan belum dibayar, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dengan nilai yang sudah dia pinjamkan, toh bisa saja uang itu kembali kepada dia. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, dan itu beranjak daripada hadis Nabi SAW, bagaimana dia bisa selamat dari neraka orang yang mengutangkan orang lain, adalah hadis yang diangkat oleh penulis, kalau akan ada orang hari kiamat didatangkan timbangan amalnya penuh dengan dosa-dosa bergunung-gunung. Lalu dia pun bingung bagaimana caranya menghilangkan hukuman yang akan datang dari dosa-dosa itu. Allah perintahkan para malaikat untuk bertanya kepadanya, apakah ada amal yang kau sudah kerjakan yang bisa mengalahkan dosa-dosa ini? Dia bilang tidak ada. Tetapi Allah ilhamkan dalam hatinya, dia mengingat satu perbuatan yang baik. Dia mengatakan, kecuali dulu di dunia saya punya seorang pegawai, yang pegawai itu saya tugaskan khusus untuk menagih utang. Dan saya berkata padanya, kalau ada orang yang mudah membayarnya, terimalah. Dan kalau ada orang yang masih sulit membayarnya, berilah tenggang waktu atau maafkan. Semoga Allah memaafkan kita pada hari kiamat nanti. Maka kata malaikat, karena itulah dosa-dosamu dimaafkan, dan akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan ini sebabnya kenapa poin ke-29 yang lalu kita bahas, memiliki piutang atau mengutangkan orang lain dan memberikan tenggang waktu bahkan memaafkan, bagian daripada penyebab selamatnya dari api neraka. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas poin ke-30, masalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Mungkin sebagian orang pada saat membaca ini menganggap remeh teman-teman sekalian. Tapi demi Allah ini adalah kemuliaan Islam. Islam datang mengajarkan kepada kita banyak hal, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dan sempurna, serta mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk, sesama manusia, dengan hewan-hewan, dengan lingkungan kita, semuanya ditata dan dipandu dengan benar. Maka poin yang akan kita bahas ini berhubungan dengan 2 hal itu. Bagaimana hubungan yang baik dengan Allah, karena Allah perintahkan kita untuk menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan yang bisa menimpa diri dia atau orang lain. Serta juga ini berhubungan dengan hubungan dia dengan manusia, dengan makhluk, bukan cuma manusia. Hewan-hewan pun misalnya bisa terganggu dengan sesuatu yang berbahaya di jalan. Dan yang dimaksud dengan jalan di sini tentunya adalah apa yang dia lewati. Tidak harus jalan raya. Kalau teman-teman di kantor misalnya menemukan ada sesuatu, sementara dia jalan menuju ke meja kerjanya misalnya, berbahaya, duri, jarum, peniti, apa saja, ya. Atau bahkan mungkin sesuatu yang tumpah, licin, cairan yang bisa menjatuhkan orang lain, atau yang lainnya, yang mungkin itu rinciannya Anda bisa pikirkan sendiri tentang masalah apapun yang berbahaya, maka itu semua masuk dalam hadis ini. Baik.
Ini poin penting teman-teman sekalian. Betapa luar biasanya Islam datang dan memudahkan bahkan para penganutnya untuk bisa meraih surga dengan amal-amal yang sederhana sekali. Supaya lebih jelas masalah ini, kita akan coba bacakan apa yang diangkat oleh penulis sebuah dalil. Lalu seperti biasa kita akan jelaskan panjang lebar insya Allah dengan tambahan syarah atau penjelasan dari beberapa dalil-dalil yang lain. Yang pegang bukunya tentunya ada di poin ke-30. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Sungguh aku benar-benar diperlihatkan seorang laki-laki bergelimang nikmat di dalam surga karena sebuah pohon yang ditebangnya dari jalanan yang mengganggu orang banyak. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita 3 faedah besar dari hadis. Yang pertama, bahwasanya mukjizat, salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW, beliau diperlihatkan apa yang akan terjadi nanti. Itu salah satunya. Sebagaimana beliau juga mengetahui informasi yang masa lalu yang sedang turun dan dibutuhkan pada masa beliau hidup dan dibutuhkan sebagai panduan atau syariat bagi manusia, serta apa yang akan terjadi di masa depan. Di antaranya siksa kubur, di sini siksa kubur, prosesi kematian, kemudian hari kebangkitan di mahsyar, kemudian surga dan neraka, dan sering kali beliau menggambarkan kepada kita tentang semua itu. Di sini beliau mengatakan, aku diperlihatkan seseorang dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu bergelimang nikmat di surga. Bisa diterjemahkan dengan terjemahan lain adalah dia yang menikmati maksimal nikmat yang diberikan di surga. Padahal ini akan terjadi nanti, tapi diperlihatkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kalau kita baca tentang hadis Isra dan Mi'raj, kita akan temukan banyak sekali penyampaian beliau yang serupa dengan ini. Ya, tentang masalah bagaimana nikmat-nikmat di surga, bagaimana juga siksaan-siksaan di neraka dan siksaan di kubur tentunya, dan itu semua adalah khabar gaib yang benar dan juga bagian daripada wahyu yang disampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan di sini juga informasi bahwasanya surga itu ada. Ya, walaupun ini cerita tentang sesuatu nanti orang yang akan masuk setelah kebangkitan dan hisab di hari kiamat. Karena nanti tidak ada yang masuk ke dalam surga yang pertama kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan, akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan akulah orang yang pertama memasukinya. Dalam riwayat lain, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Jadi memang belum ada yang masuk ke dalam surga di saat sekarang. Tetapi ini informasi yang akan terjadi nanti. Cuma memang surga itu sudah ada. Bahkan surga sudah ada dari sebelum kita semua diciptakan. Manusia ini adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin. Makanya waktu Nabi Adam AS diciptakan, iblis sudah ada. Malaikat-malaikat sudah ada yang diperintahkan sujud kepada Adam AS sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sudah ada air, udara, semua bumi ini sudah ada, langit sudah ada, dan surga sudah ada. Demikian pula neraka sudah ada, itu semua sudah ada. Dan kita bisa berinteraksi dengan surga dan neraka ini setiap saat. Sebagaimana akan kita bahas insya Allah pertemuan akan datang di poin nomor 31 tentang bagaimana kalau seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala surga 3 kali, dalam riwayat lain 7 kali, maka surga akan merespon langsung di saat itu sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia. Jadi surga langsung merespon dan memberikan syafaat atau pertolongan untuk kita dimasukkan ke dalamnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula siapa yang berlindung kepada Allah 3 kali atau riwayat lain 7 kali dari neraka, maka dia akan dilindungi atau neraka akan berkata, ya Allah, sesungguhnya hambamu fulan berlindung agar diselamatkan dariku, maka selamatkanlah ia. Jadi memang sudah ada. Begitu juga sabda Nabi SAW, kalau kalian sedang demam, dinginkanlah dengan air, karena sungguhnya dia adalah luapan panasnya api neraka. Begitu juga sabda Nabi SAW tentang masalah musim yang sangat dingin, ya, seperti sebentar lagi atau mulai masuk sekarang di beberapa negara musim salju, mungkin minus sekian, seperti di Rusia misalnya, di beberapa negara itu luar biasa dinginnya. Begitu juga di musim panas yang sangat, seperti di Timur Tengah, ya, di musim-musim haji biasanya itu di atas 50 derajat, sangat panas. Itu kata Nabi SAW, neraka mengeluh
ya kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya gitu. Maka Allah pun mengizinkan dia bernafas 2 kali, itulah yang kalian temukan di musim yang sangat dingin dan di musim yang sangat panas gitu kan. Jadi semuanya sudah ada. Ini faedah pertama dari hadis. Dan kita sebenarnya teman-teman sekalian sedang menuju ke tempat itu. Kita sedang menuju. Setiap orang di antara kita menentukan jalannya. Surga sudah depan mata bagi orang-orang yang beriman dan patuh, beramal saleh. Dia patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Dia nikmati apa yang Allah halalkan. Dia kerjakan apa yang Allah perintahkan. Apalagi kalau dia bisa menggabungkan antara wajib sama sunnah, maka makin sempurna. Dan dia meninggalkan apa yang Allah larang atau haramkan. Maka kalau dia meninggal, dia masuk surga. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Itu bagian daripada rukun iman kita. Iman kepada hari kiamat, satu paket, prosesi kematian, kehidupan di alam barzah, kemudian orang beriman akan selamat di situ, kuburannya menjadi taman dari taman surga, dan kemudian dibangkitkan, serta menuju ke surga yang abadi. Dan banyak ayat menyebutkan jannah, jannah, surga, khalidina fiha, kekal selamanya. Begitu juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur, maka pastikan dia akan susah kematiannya, disiksa, sebagaimana Allah gambarkan bagaimana malaikat dahsyatnya kalau mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan menghantam wajah dan bokong mereka. Kemudian ya dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka, lalu bagaimana siksa kubur menjadi lubang dari lubang neraka buat mereka, dan kebangkitan mereka juga akan sangat berat di mahsyar nanti dengan berbagai macam siksaan dan akan masuk neraka. Kalau yang kafir juga selalu Allah sebutkan jahannam, nar, dengan beberapa macam term daripada istilah atau bahasa namanya neraka. Kemudian Allah juga mengatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu semua satu paket, ya, satu paket. Dan Nabi SAW pada saat melihat jenazah seorang sahabat yang meninggal, baru masuk Islam, kemudian dia meninggal mati syahid karena dia ikut berperang. Lalu sambil melihat jenazahnya, kata Nabi SAW, apakah orang ini tadi yang baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah maha suci Allah dengan benar janjinya atau janjinya yang benar. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Baru syahadat lalu ikut berperang lalu mati syahid. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Ini azan, sholat, zikir, berdoa. Seperti biasa kita aktivitas, ada kesempatan puasa, ya, kesempatan bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, lakukan ketaatan-ketaatan. Meninggal pasti masuk surga. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan apapun yang kita rasakan dari nikmat di muka bumi ini, itu miniaturnya surga. Miniatur. Makan yang enak, minum yang enak, tidur yang enak, berpakaian yang nyaman misalnya. Kemudian apalah ya kegembiraan yang pernah kita rasakan dalam hidup kita, itu miniaturnya surga. Di akhirat nanti akan lebih besar daripada itu, ya. Makanya Nabi SAW menggambarkan perumpamaan dunia dan akhirat hanya seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Lihatlah apa yang ada di jari telunjuk tersebut, itulah dunia, tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian ya, beliau juga menggambarkan, dan lautan yang luas adalah akhirat atau surga. Dan beliau juga menggambarkan kepada seorang sahabat, ya, bagaimanapun engkau membumbuhi makananmu, ya, menatanya dengan rapi, maka lihatlah bagaimana akhir daripada makanan tersebut. Maka sudah jelas, kalau misalnya tidak dibutuhkan sebagai nutrisi atau vitamin tubuh kita, maka dia akan menjadi tinja atau kotoran, mohon maaf. Maka Nabi SAW menggambarkan dunia seperti itu, karena akhirat sangat luar biasa gitu, ya, kehidupan abadi. Begitu juga tidak ada keraguan tentang orang-orang kafir, sama sekali tidak ada keraguan. Di dunia mereka makan, minum sebagaimana hewan-hewan, kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam Al-Quran, mereka yatamatta'un wa ya'kulun kama ya'kulul an'am, ya. Mereka makan, minum sebagaimana hewan-hewan. Wan naru maswan lahum, tapi akhirnya neraka balasan bagi mereka. Dan mereka juga akan disiksa, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Kalau ada yang mengatakan, tapi bagaimana Ustaz? Orang-orang kafir tetap makan, tetap minum, mereka tetap berprestasi. Nabi SAW sudah bilang, Allah akan memberikan dunia dan harta kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Itu urusan dunia. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali ya, orang-orang yang dicintai saja. Jadi memang surga sudah ada. Dan pemberitahuan tentang ini sudah saya katakan tadi adalah sesuatu yang terjadi nanti kalau orang masuk ke dalam surga. Bila dia lakukan perbuatan disebutkan dalam hadits ini. Dan ini menandakan surga sudah ada. Kemudian pelajaran yang kedua. Pentingnya seseorang itu ya peduli dengan masalah
hal-hal yang diperintahkan dalam agama. Dan jangan pernah dia anggap remeh apapun yang ada di depan mata dia. Apapun yang ada di depan mata dia. Kira-kira apa kesempatan yang Bapak Ibu bisa kerjakan dari ketaatan kepada Allah, kerjakan. Jangan ditunda, gitu kan. Harus kita segera kerjakan. Kalau lagi kesempatan sholat, ya sholat. Kesempatan puasa, ya puasa. Anggap itu adalah amal terakhir kita. Banyak orang kadang-kadang menunda-nunda amalnya Bapak Ibu sekalian, karena dia pikir masih banyak waktu. Mana jaminannya Bapak Ibu masih punya banyak waktu? Mungkin kita tidak tahu 1 detik lagi, 2 detik lagi, 1 menit lagi, 2 jam lagi kita meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu. Kenapa kita nggak maksimalin? Berapa banyak malam-malam kita terlewatkan tanpa sholat malam. Hanya dengan alasan, oh kan gampang, masih ada besok malam. Kalau Anda masih hidup, kalau Anda tidak hidup, bagaimana? Nabi SAW setiap kali mau ngimami sholat, seringkali beliau mengucapkan, Sallu sholat al-muwadda'a. Sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggap ini sholat terakhir. Karena bisa saja habis ini tidak sholat lagi kan gitu. Nah itu penting sekali untuk digarisbawahi. Karena banyak orang melalaikan amal-amal saleh dan menganggap remeh karena dia pikir masih banyak waktunya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak tanda-tanda kematian pada diri kita. Dalam satu ayat Al-Quran, وَقَدْ جَاءَكُمْ نَذِيرٌ, ya, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ulama tafsir merincikan tentang masalah pemberian peringatan ini, tanda-tanda kematian itu diantaranya demam. Siapa dari kita tidak pernah demam? Kalau sudah pernah demam dalam hidupnya berarti sudah tanda-tanda kematian. Ada yang mengatakan munculnya uban. Siapa di antara kita di atas 30-40 tahun tidak ada ubannya? Ada uban. Tanda-tanda kematian. Lahirnya generasi setelah kita. Seperti adanya anak-anak misalnya. Tanda-tanda kematian. Sebagaimana kita dulu, waktu masih kecil, orang tua kita masih hidup misalnya. Kalau yang sudah meninggal orang tuanya. Kayak saya sudah meninggal, kedua orang tua. Rahimahumullah gitu. Jadi waktu kita lahir kecil, itu tanda-tanda kematian buat mereka. Hanya mereka meninggal, kita sekarang menggantikan posisinya. Nah begitu juga nanti, kita akan digantikan oleh generasi setelah kita. Jadi jangan selalu menganggap remeh, oh gampang waktu masih banyak. Mana waktunya? Belum tahu kan? Dan kematian itu sangat misterius. Datang tanpa mengenal siapa orang tersebut. Tempatnya di mana. Intinya ajalnya datang meninggal. Dalam kondisi apapun. Mau duduk, mau makan, mau berdiri, mau tidur, mau lagi jalan. Semua itu kejadian yang menjadi penyebab dia mati. Tabrakan kah, longsor kah, gempa bumi misalnya. Atau apa saja. Itu bahan ceritanya manusia. Intinya ajalnya datang. Ini harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita anggap remeh. Amal-amal saleh. Sekecil apapun. Selama ada kesempatan kerjakan. Dan Bapak Ibu harus tahu Anda yang butuh dengan amal saleh itu. Dan tidak akan mungkin dikerjakan oleh orang lain. Jangan selalu menunda-nunda. Ini orang miskin minta. Sudahlah gampang. Masih ada orang miskin lagi di depan. Mungkin Anda tidak sampai ke orang miskin itu. Mungkin Anda tidak sampai ke orang miskin itu. Gitu kan. Ah ini Quran gampang. Nanti saya akan baca lagi. Mungkin Anda tidak sempat baca ayat setelahnya. Kenapa disia-siakan? Apa susahnya sholat pada saat azan kayak tadi? 5-10 menit selesai. Gitu kan. Kewajiban yang kita kerjakan. Karena ini tujuan kita diciptakan. Dan tidak mungkin ada orang lain yang mewakili amal-amal sholat kita. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, ya sungguhnya ya saya selalu beramal. Karena saya tahu tidak mungkin ada yang bisa mengerjakan amal saya. Dia harus mengerjakan sendiri. Dan setiap amal berdiri sendiri. Artinya teman-teman dimaksimalkan berikan haknya. Kayak tadi sholat duhur. Jangan asal-asalan saja. Yang penting sholat selesai. Seakan-akan Allah butuh dengan amalnya. Demi Allah, Allah tidak butuh dengan amal kita. Kita yang butuh dengan amal itu. Rugi Bapak Ibu sekalian kalau kita anggap Allah yang butuh. Sehingga akhirnya kita seperti store kewajiban saja. Mau khusyuk gak khusyuk terserah. Jadi akhirnya menghayal dalam sholatnya. Banyak kelalaian-kelalaian. Lupa rakaatnya berapa dan segala macam hal. Padahal sebenarnya kalau dibalik saja persepsinya. Oh saya yang butuh dengan amal ini. Maka kita pasti akan jaga setiap gerakan sholat. Karena setiap gerakan dan bacaan ada nilai pahalanya. Seseorang akan maksimal mendapatkan pahala sholat kalau dia menggabungkan 3 hal. Tepat waktu, awal waktu sudah azan langsung kerjakan, tepat gerakan, semuanya dia tahu pergerakannya, ya dari takbiratul ihram sedekapnya, kemudian berdiri tegaknya, matanya dibuka melihat tempat sujud misalnya, rukunya, kemudian semua sendi-sendi yang ikut ruku dan seterusnya sampai salam, itu ada nilai pahala setiap gerakannya. Kalau dia ikuti dengan kehadiran hatinya. Begitu juga dengan bacaannya. Jadi jangan disia-siakan. Syaitan selalu memangkas-mangkas pahala kita. Ini akan terjadi kapan? Kalau kita berpersepsi. Kalau kita yang butuh dengan amal tersebut. Dalam hadits Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan itu untuk kalian. Bukan untuk aku.
Dan Allah berfirman tentang sembelihan kita, la yanalullahu luhumuha wala dima walakin yanalut taqwa minkum. Allah tidak pernah butuh dengan daging dan juga darah hewan kalian. Tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Jadi maksimalkan kesempatan ibadah itu. Kata Nabi SAW dalam hadis, la tahkirani minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu kebaikan pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dalam wajah ceria, senyum saja dengan muslim. Dalam riwayat lain, ya, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum dengan di wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi setiap ada kesempatan lakukan dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan itu nanti akan membuat kita merasa gembira karena memang melakukan ketaatan-ketaatan. Rugi sekali kalau waktu-waktu kita tersia-siakan tanpa diisi dengan amal soleh. Setiap hari duha nggak dikerjakan, apa? Gampang, sunnah. Besok masih ada waktu. Kenapa? Hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tidak bisa kita perbaiki. Ini sekarang kalau Bapak Ibu misalnya baru termotivasi, oh iya ya, harusnya saya sholat malam tadi malam. Kita nggak bisa minta kepada Allah kembali ke malam tadi malam untuk sholat malam. Atau tadi kita sempat sholat duha. Oh iya ya, kenapa saya sia-siakan, harusnya saya sholat duha ya. Tapi sudah tidak bisa lagi kita minta. Bukan cuma itu, orang yang telat tadi, maaf saya tidak jinggung siapapun, mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu ada yang telat. Misal tadi kita sholat, ada yang masbuk 1 rakaat. Gak bisa dia bilang imam, kebetulan tadi saya imam misalnya. Tidak bisa bilang, Ustaz tolong kembali dong ke rakaat pertama takbiratul ihram supaya saya dicatat malaikat dari awal. Gak bisa. Dicatat sampai hari kiamat si fulan masbuk 1 rakaat. Gak bisa diperbaikin. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga Bapak Ibu sekalian. Yaitu ketepatan dalam mengerjakan amal soleh dan tidak menyanyiakannya. Kalau dosa gampang, orang buat dosa nih 10 tahun. Berzina, berbohong, riba. Tahun ke-11 dia taubat nasuha bersih. Tapi amal soleh nggak bisa. Sekali luput dari kita, nggak bisa kita perbaikin. Nggak bisa kita perbaikin. Maka jangan disia-siakan. Makanya di sini Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana orang masuk surga karena dia melakukan amal yang sederhana. Ya, disebutkan di sini dia memotong atau menebang sebuah pohon yang mengganggu di jalanan. Tentu di sini teman-teman kita juga harus faham poin ini ya. Jangan sampai Anda mengambil secara letterlet hadits ini lalu mengatakan semua yang Anda anggap mengganggu di jalan, pohon Anda tebang. Ya, itu keliru. Pemerintah sudah nata misalnya dengan baik sebuah pohon, oh enggak ini bagi saya mengganggu lalu Anda tebang, ini buat masalah sama orang. Enggak boleh. Atau Anda tebang di rumah orang lain misalnya, karena Anda anggap oh rantingnya mengganggu. Enggak, jangan. Ya, ada adab-adab yang kita sampaikan dan kita bahasakan kepada pemiliknya misalnya gitu kan. Tapi kalau Anda jalan di tempat umum, di jalan memang jalan itu memang ada batu jatuh, longsor, ada sesuatu yang berbahaya, duri, apa segala macam Anda pindahkan, maka ini yang dimaksud di dalam hadis ya. Jadi harus difahami dengan ilmu yang benar supaya tidak salah faham. Dan saya sudah bilang tadi, semua teman-teman sekalian yang masuk di dalam apapun yang sedang Anda lewatin dan mengganggu, maka itu termasuk pahalanya kalau kita pindahkan ya. Dan sederhana. Ada tisu jatuh. Kenapa nggak diangkat tisu itu ditaruh tempat sampah? Oh bukan tugas saya. Subhanallah. Pahala. Itu kan. Anda di ruangan kantor mungkin lukisan tulisannya miring. Kenapa Anda tidak perbaikin saja dengan niat baik gitu kan? Apa saja yang bisa kita lakukan? Kenapa kita nggak buat gitu ya? Selama memang itu tidak masuk ke ranah orang lain, tidak mengganggu orang lain ya. Karena juga niat baik itu sangat berhubungan dengan masalah haknya orang lain gitu ya. Jangan Anda misalnya di kantor merasa, menurut saya tembok kayaknya kantor ini ruangan tidak cocok putih. Udah warna coklat aja. Lalu kita cat semau kita sendiri. Uang dari kita sendiri. Nggak bisa. Gitu kan? Bukan itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai disalahfahami ya. Kita sederhanakan yaitu setiap amal soleh. Setiap kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang. Ataupun kita menjauhkan masalah dari dia. Ya, yang bisa mengganggunya maka itu sangat baik. Ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini terakhir nanti kita akan tambah dengan beberapa penjelasan insya Allah. Yaitu tentang masalah pentingnya seorang muslim menjaga hubungannya dengan manusia. Kalau tadi itu hanya memindahkan sesuatu yang bahaya dari jalan, itu bagian daripada atau substansial daripada menjaga hubungan baik dengan manusia. Tapi semua yang bisa merusak hubungan kita dengan manusia, maka itu dilarang dalam Islam. Mengganggu tetangga, membuang sampah sembarangan, apa teriak-teriak. Mungkin ada sebagian orang kadang-kadang putar musik besar mengganggu tetangganya. Knalpot motor diganti mengganggu orang misalnya. Atau apa sajalah ya. Semua yang mengganggu orang tidak boleh.
Ya, dalam Islam tidak dibolehkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudara, sampai dicintai buat dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau diganggu, jangan ganggu orang lain, gitu kan? Bahkan kita dianjurkan justru memberikan peluang bagi orang lain atau berbuat baik pada orang lain. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang muslim, yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bahkan kita disuruh berbuat kebaikan walaupun dengan non-muslim. Walaupun dengan hewan. Ya. Banyak sekali riwayat berhubungan dengan masalah itu. Ya, bagaimana Nabi SAW menyuruh kita berbuat baik dengan tawanan perang. Jadi kalau kita muslim menang dalam medan perang, tadinya ini musuh keluar bersenjata dan dia mungkin bisa mengganggu dan membunuh kaum muslimin, tapi kalau sudah ditawan tidak boleh kita berbuat kejahatan sama dia. Kata Nabi SAW, berbuat baik pada tawanan. Sebagian tawanan yang masuk Islam di masa Nabi SAW karena mereka mengatakan, kami menyaksikan sendiri sahabat Muhammad memasukkan roti-roti manis ke mulut kami dan mereka sendiri mengkonsumsi kurma-kurma kering. Bagaimana Islam mengajarkan kita berbuat baik pada orang lain. Dan berapa banyak hati manusia terbeli, tanda kutip di sini, untuk menganut agama Allah SWT justru karena kebaikan kita. Waktu Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang di perang Hunain yang sangat banyak, melimpah. Hewan-hewan ternak dari suku Hawazim. Karena satu suku itu semuanya berhasil dikalahkan oleh Nabi SAW. Jadi banyak sekali harta rampasan perang. Orang-orang pada datang. Ada seseorang datang, belum masuk Islam, dia kemudian mengatakan, hai Muhammad, saya dengar kamu suka membantu orang. Tolong berikan saya 1 ekor domba. Karena dia lihat Nabi Muhammad SAW punya banyak sekali hewan ternak domba dari harta rampasan perang. Nabi SAW tunjuk, kamu lihat lembah itu? Lembah itu penuh dengan domba. Kata orang itu iya. Kata Nabi SAW, ambil semua buat kamu. Dalam beberapa buku sejarah disebutkan, orang ini saking ragunya, dia pikir gak mungkin ini. Kok minta 1 ekor domba aja belum tentu orang mau kasih. Apalagi ini 1 lembah. Maka dia jalan sambil takut jangan sampai ada satupun dari kaum muslimin, 1 sahabat Nabi yang menahan dia. Dia jalan tapi ternyata semua sahabat memberikan jalan buat dia. Sampai dia tiba di lembah tersebut lalu dia membawa menggiring semua, tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Akhirnya dia pulang ke kampungnya sambil mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah. Karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita menderita. Nabi SAW beli hati mereka dengan kebaikan-kebaikan. Berbuat baik pada orang. Gitu kan? Dan orang-orang pada berebut. Pada saat itu datang, hai Muhammad berikan pada aku, Muhammad berikan pada, sampai jubah beliau jatuh. Lalu Nabi SAW mengatakan, kembalikanlah jubahku ini, ya selendangku, kembalikan. Dan kalaupun sampai beliau hampir tersandar di pohon yang ada durinya. Sampai beliau mengatakan, kalau seandainya aku memiliki apapun, aku tidak akan simpan untuk kalian. Dan kalian tidak akan menemukan aku sebagai orang yang pelit, ataupun orang yang pengecut. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik pada orang lain. Berapa banyak orang yang tidak mau mengalah kadang-kadang. Jalan, ada orang butuh jalan lebih cepat, kasih jalan. Kenapa kita susah sekali memberikan jalan pada orang lain? Ya ego gitu kan. Akhirnya orang cuma sekedar minta jalan dianggap ngajak dia balap. Ya. Terus kemudian disebut tantangan, lalu balap-balapan. Untuk apa? Mungkin orang itu ibunya lagi sakit, anaknya lagi sakit. Untuk apa dihadang gitu ya. Contoh. Dan banyak sekali hal-hal yang lain. Jadi kenapa kita tidak memberikan kepada orang lain? Saya temukan subhanallah ini kasus di lapangan gitu ya. Kalau ada orang minta jalan lalu Anda tidak kasih. Biasanya sebentar lagi mobil itu Anda tertahan, dia yang dapat jalan. Umumnya begitu. Kenapa tidak mengalah, dapat pahala? Semua itu bisa menjadi sumber-sumber kebaikan yang untuk menambah derajat kita di surga. Jadi intinya sebenarnya kita tidak menyakiti orang lain dan kita berbuat baik pada mereka. Itu bagian daripada agama Islam. Kalau orang secara umum mau kafir, mau beriman baik, apalagi kerabat kita. Apalagi tetangga bantal, suami istri misalnya. Kan gitu. Ini suami istri ribut masalah utang, piutang. Tagih utang. Ya, sering berebut makanan. Itu kan. Apalah ya, kadang-kadang ribut dengan hal-hal yang sepele sekali. Atau mungkin saudara sama saudara. Atau kerabat sama kerabat lah secara umum. Atau mungkin teman sama teman di kantor sudah sahabat. Gitu kan. Dan ini sekaligus saya tambahkan ya, jangan suka kerjain orang ini. Gak boleh dalam Islam itu ya. Gak boleh sengaja iseng, sembunyikan sepatunya, sembunyikan sendalnya, kagetin orang, gak boleh loh. Ya, gak boleh sama sekali. Nabi SAW melarang menakut-nakuti dan mengagetkan seseorang orang lain. Gak boleh. Saya kita kagetin. Oh ini kejutan, gak boleh buat kejutan begitu. Kejutan itu kasih sesuatu yang menggembirakan orang, hadiah. Kalau kejutan itu buat orang kaget, tiba-tiba ada di rumah misalnya, akhirnya dia pikir itu penjahat, gitu kan? Apa kata Nabi SAW tentang masalah ini? Suami istri, orang yang sangat dekat,
Mereka satu bantal bisa berdua, satu pakaian karena berdua. Apa kata Nabi SAW? Janganlah seseorang di antara kalian, wahai para laki-laki, pulang ke rumahnya di malam hari, ya, kemudian dia tidak memberitahukan keluarganya, atau dia buat kejutan buat dia, gitu kan? Tapi dia beritahukan agar perempuan tersebut atau istrinya sempat dandan dulu, sisir rambutnya, cukur bulu kemaluannya. Karena kalau datang rambutnya acak-acakan dan segala macam, maka itu jadi masalah buat dia. Mungkin dia mau interaksi biologis jadi nggak jadi misalnya. Dan kita dilarang juga memata-matai. Nggak boleh sengaja mencari-cari kesalahan orang. Makin antum tidak tahu kesalahan orang makin bagus. Ya, makin bagus. Ya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau korek-korek. Istri saya, teman-teman saya, nggak perlu saya korek-korek sama mereka. Saya punya teman sahabat dekat, sudah lebih 20 tahun kami bersahabat di Jakarta ini. Sampai sekarang saya tidak tahu rumahnya di lantai 2 itu seperti apa bentuknya. Karena setiap kali saya datang, dia persilakan masuk ke ruang tamu. Saya cuma tahu ke ruang tamu. Saya nggak perlu cari tahu rumahnya dia seperti apa. Kalau dia sampaikan ya. Atau ada hajat memang karena kita butuh untuk bangun rumah, pengen mirip. Ya sudah. Kalau enggak, untuk apa cari tahu? Lengkap informasi orang pada diri dia. Ya, ada orang begitu seperti kantor informasi. Tanya tentang fulan, semua dia tahu. Semua dia tahu. Kecuali umum kebaikan, tapi aib-aibnya orang. Untuk apa ini? Kan itu. Cuma manfaatnya. Kita bertugas sebagai suami, sebagai istri, sebagai teman, sebagai atasan, sebagai bawahan. Hanya sampai mati. Selesai. Habis itu tugas kita selesai. Untuk apa kita terlalu banyak mengetahui macam-macam ini. Ya. Dan akhirnya bisa jadi masalah. Kalau kita tahu, jadi masalah buat kita. Itu contoh-contohnya. Apalagi orang itu tidak suka dicari tahu tentang keburukannya. Gitu kan. Umar bin Khattab dalam sebuah athar disebutkan, pernah malam-malam beliau jalan, kemudian beliau mengecek rumah seseorang, ternyata orang itu lagi melakukan perbuatan haram dalam Islam, dilarang dalam agama. Lalu kemudian Umar memanggilnya untuk menghukumnya. Lalu orang itu memberikan satu gambaran, mengatakan, wahai Amir Mukminin, betul saya berbuat dosa, saya akui, dan itu antara hubungan saya sama Allah. Tapi apa hak anda untuk memata-matai saya dan melihat kesalahan saya? Maka Umar pun beristighfar karena kesalahan tersebut. Ya, bagi Umar, kenapa harus cari kesalahan orang? Ya, Nabi SAW setiap kali mau keluar di pagi hari bertemu sama teman-teman beliau, beliau selalu mengatakan jangan ada yang menceritakan apapun yang salah atau buruk tentang sahabatku. Karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Makin tidak tahu makin bagus. Kita sangka baik saya sama orang, gitu kan? Itu positif. Kalau ada kebaikan kita dukung, kalau betul-betul sampai hal yang tidak baik, negatif, nah baru kemudian kita luruskan kesalahan tersebut. Ya, jadi nggak usah Bapak Ibu jadi pahlawan kesiangan. Kalau lagi ada waktu lowong, banyak berzikir, dengarin majelis ilmu, berdoa kepada Allah, baca buku, banyak hal yang bermanfaat. Tidak usah cari kontak kita, ini siapa teman yang punya masalah nih, ya. Lalu kemudian WA ke dia, Assalamualaikum, kamu punya masalah apa? Curhat aja sama aku lagi lowong nih. Kebetulan dia lowong di waktu itu. Mungkin sejam lagi dia sibuk. Mungkin sehari lagi dia sibuk. Untuk apa masuk ke ranah orang? Akhirnya dia cerita tentang suaminya, tentang istrinya. Kita masuk juga ke alam itu. Kita salah-salahin pasangannya padahal belum tentu pasangannya benar atau salah misalnya. Maka kita jadi melahirkan musuh di hari kiamat untuk apa ini? Ya. Saya sering nasihati diri saya dan ini pegangan prinsip hidup saya dan Bapak Ibu juga bisa pegang. Kita meninggal menuju ke akhirat. Karena itu pasti terjadi. Bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Menuju ke akhirat bawalah dua hal. Amal soleh dan teman soleh. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh. Dan teman-teman yang baik yang selalu mengajak kita untuk menambah keimanan. Gitu ya. Kemudian jangan bawa dua hal. Ini penting. Jangan bawa dosa. Kalau punya dosa segera taubat. Detik ini taubat. Di ruangan ini taubat kepada Allah. Ingat dosanya segera istighfar dan taubat. Karena kita tidak tahu mungkin meninggal sebentar lagi dan Allah hisab. Solusinya hanya taubat saja. Tinggalkan itu. Kemudian jangan bawa musuh. Selalu cari-cari kesalahan orang. Menyakiti orang lain. Ya itu. Jadi nggak usah. Dan sakiti orang ini luas sekali ya. Bisa menyakiti orang dengan tatapan matanya, cibiran mulutnya, misalnya apalagi jaman tangan dan segala macam. Ini bahaya sekali. Makanya Nabi SAW sebelum meninggal dunia beliau mengunggulkan sahabat lalu mengatakan siapapun yang pernah disakiti oleh Muhammad, beliau tidak mengatakan Rasulullah bahkan. Sebagai bentuk tawaduk beliau. Maka ini badan Muhammad, balaslah, qisas. Sebelum ada hari kiamat nanti takutnya malah dibalas di hari kiamat. Walaupun tidak ada yang pernah orang disakiti oleh Nabi SAW. Beliau bahkan pernah masuk ke rumahnya Ummu Salamah istri beliau radhiyallahu anha, kemudian beliau manggil-manggil pembantunya Ummu Salamah. Ternyata tidak jawab. Lalu Ummu Salamah masuk ke kamar pembantu tersebut, pembantu lagi main-main sama domba kecil. Lalu kata Ummu Salamah, kenapa saya mendengar Nabi SAW bolak-balik memanggilmu tapi kau tidak menjawabnya? Dia mengatakan saya benar-benar tidak dengar.
Maka dia pun buru-buru ke Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus anda dengan benar, saya benar-benar gak dengar panggilan anda. Nabi SAW sambil pegang kayu siwak aja biasa. Beliau mengatakan, kalau bukan karena ada kisos, nanti bisa dibalas sama Allah, saya bisa pukul kamu dengan kayu siwak ini. Tapi tidak mungkin beliau lakukan, karena beliau tidak mau menyakiti orang lain. Itu cuma pembantunya salah, bisa dihukum dengan kayu siwak. Kayu siwak tidak sakit kalau dipukul, kan kecil. Tapi beliau tidak mau lakukan. Apalagi banyak orang subhanallah merusak citra orang lain, menipu, manipulasi data. Oh banyak sekali masalahnya yang akan menjadi masalah berat nanti untuk dia di hari kiamat nanti. Nah ini faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kalau kita mau korek banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai bahasan tentunya. Tapi ini sudah mewakili. Lalu sebagai penutup penulis mengatakan, ini masih dari bukunya ya, saya akan tambahkan beberapa keterangan sebentar insya Allah. Demikianlah sikap seorang muslim kata beliau, ia memiliki hati yang pengasih. Dia mengkhawatirkan orang-orang yang sekitarnya terkena gangguan. Bahkan dia bergegas mencurahkan segala kebaikan dan kemuliaannya untuk maslahat orang banyak. Ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan juga bagaimana dia berbuat baik pada orang mukmin, orang kafir, bahkan pada hewan-hewan pun. Ya, pada hewan-hewan pun. Kalau masih ingat hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan ada seseorang umat sebelum kalian, dia kehausan, kemudian dia turun di sumur, kemudian dia minum air, pada saat dia keluar dia temukan ada anjing yang kehausan menjulurkan lidahnya ke tanah, saking hausnya, lalu dia berkata pada dirinya sendiri, anjing ini telah merasakan haus sebagaimana saya rasakan. Maka dia copot satu sepatunya, kemudian dia turun sambil menggigit kata Nabi SAW dan diisi air, lalu dia membawanya ke atas lalu memberikan minum air anjing tersebut. Anjing ini dalam Islam liurnya najis ya, kita tidak boleh makan, bertaring, tapi hewan seperti ini tetap ada pahalanya. Maka dia pun memberikan minum, lalu kata Nabi SAW, karena itu Allah berterima kasih pada Allah maafkan kesalahan. Dalam riwayat lain dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi berbuat baik dan tidak mengganggu, tidak menjadi penyebab ya lahirnya kerusakan di muka bumi itu bagian daripada sifat seorang muslim. Baik, kita akan tambahkan teman-teman sekalian, ada riwayat lain, ini tambahan di luar buku kita, tentang masalah menjauhkan sesuatu dari jalanan ya. Ada hadis dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan aku suatu amalan yang bisa aku amalkan, mudah, pahalanya besar, cepat memasukkan dalam surga, itu menyelamatkan dari neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, amitil adza anit tariq fa innahu laka sadaqah. Singkirkan apapun yang bisa mengganggu di jalanan, mengganggu orang lain, membahayakan orang lain, karena itu sedekah yang kau dapatkan untukmu. Banyak sekali batu di jalanan, potongan kayu, berbahaya, dibiarin aja. Bahkan ada orang yang subhanallah, semoga Allah berikan hidayah, malah dia penyebabnya, sengaja nyemarin paku, supaya ya orang ban mobilnya orang pecah, motor segala macam, ini dosanya luar biasa ya. Dan itu dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, mengganggu orang lain ini, menakut-nakuti mereka ya, menjadi penyebab bahaya buat orang, itu masuk dalam kategori dosa besar ya, karena terlalu banyak ancaman-ancamannya. Dalam riwayat yang lain, Syekh Albani rahimahullah menukil dan mengatakan hadis ini sahih, dan juga mengangkat dalam hadis Muslim, amitil adza anit tariq, singkirkanlah gangguan dari jalanan, maka itu pasti akan memberikan kepadamu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Baik, teman-teman sekalian, juga yang perlu kita tambahkan di sini, hadis yang mulia yang Nabi SAW menyebutkan ya, karena ini berhubungan dengan masalah keimanan. Sebenarnya ada hadis yang lain begitu kan, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian tingkatan. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah. Itu paling tinggi level iman. Artinya kalau seseorang sudah faham, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, semua yang terjangkau oleh mata dan tidak terjangkau di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali Allah, lalu kemudian dia istiqamah, beriman padanya, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya, maka itu tingkat level iman tertinggi. Ya. Lalu kata Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, dan juga yang paling rendah, wa adna imatatul adza anit tariq, dan yang iman yang paling rendah, maksudnya yang paling mudah untuk diamalkan adalah meninggalkan sesuatu dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu bagian daripada keimanan itu sendiri. Kalau kita lihat hadis yang baru kami sampaikan, hadis sahih ini, bagaimana Nabi SAW menghubungkan antara
memindahkan sesuatu yang berbahaya di jalan tadi itu, dari jalan itu adalah bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Ini luar biasa. Berarti sangat erat sekali hubungannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara iman ini memang didefinisikan oleh para ulama, dia adalah perkataan dengan lisan, ya, kemudian keyakinan dalam hati, dan juga amal dengan jawarih atau anggota tubuh, ya. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman ini luar biasa. Kalau sudah ada dalam hati seorang muslim, ya, makin dalam dia, makin tebal, makin kuat imannya, maka makin luar biasa. Karena iman ini bisa mengubah orang dari bodoh menjadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, berubah semua karena keimanan. Teman-teman yang mungkin dulunya masa lalunya maaf diisi dengan banyak maksiat, kemudian sekarang sudah hijrah misalnya. Kenapa? Karena keimanan dalam hatinya berubah semua. Nah, iman ini itu levelnya banyak sekali. Yang paling tinggi tadi kalau keyakinan kita tentang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan saya tentang apa itu agama ini. Ya, mudahnya seperti itu. Apa ini? Supaya saya bisa faham. Ringkas, padat, saya faham tentang agama ini. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, fikirkan dengan fikiranmu, yakin dengan hatimu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian istiqamalah. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangan. Nikmat yang dihalalkan dan jauh yang diharamkan. Selesai, kan gitu. Dan juga di sini dimasukkan ternyata bukan cuma la ilaha illallah, tapi akan banyak level-levelnya. Di antaranya memindahkan sesuatu dari jalanan, menambah keimanan seseorang. Menambah keimanan seseorang. Saya pernah jalan dengan seseorang, dai juga, hafizahullah gitu, teman kami, sahabat kami. Kami naik motor sama-sama, kebetulan dia bonceng saya, waktu itu masih di kota Makassar. Kemudian ada satu batang pohon, entah kenapa kok bisa ada di jalan situ. Dia kebetulan setir motor, dia menghindar. Terus saya bilang, sebentar akhi, kenapa kita nggak mampir sebentar pindahkan kayu itu? Sederhana sebenarnya. Lalu dia mengatakan, oh iya ya, kenapa kita nggak lakukan gitu. Padahal sebenarnya dia faham hadis itu. Tidak semua orang juga subhanallah dapat taufik untuk melakukan itu. Jadi kalau Allah masih gerakkan hati kita, mau mengerjakan perintah kebaikan itu langsung kerjakan. Jangan ditunda. Kita tidak tahu, mungkin itu sekali lagi saya katakan amal terakhir kita. Ya. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan hadis ini teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan, seperti tadi dikatakan oleh moderator kita, ditulis di kertas baru kemudian diajukan. Dan harap sesuai dengan tema tentunya. Hadis Nabi SAW juga ini ada relevansinya berhubungan dengan masalah apa yang kita bahas. Yaitu kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairu wa habbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan semuanya punya kebaikan. Di sini lebih dekat pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan adalah kekuatan secara iman. Kekuatan secara iman. Makanya Abu Bakar disebutkan fisiknya itu sangat kurus ya. Beliau radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu orangnya kurus ya. Walaupun beliau postur tubuhnya tinggi, tapi beliau kurus. Cuman beliau kuat secara keimanan. Makanya kata Nabi SAW, kalau imannya Abu Bakar ditimbang satu timbangan, dan iman umat ini semuanya umat ini. Ya, selain Nabi Muhammad SAW, semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'in, semua yang sudah meninggal, yang masih hidup sekarang, yang belum lahir, semuanya umat ini disatukan di timbangan sebelah imannya, iman Abu Bakar lebih kuat. Ya, ini kekuatan iman yang luar biasa. Karena apapun yang Allah dan Rasulnya katakan, pasti benar. Selesai. Gak ada keraguan. Apa yang dijanjikan, dia langsung kejar. Dia tahu itu pasti baik. Baru syahadat, langsung dia dakwakan Islam. Sampai masuk Islam di tangannya Abdurrahman bin Auf. Sampai tidak kenalin. Salah satu dijamin masuk surga. Masuk tangannya Utsman bin Affan. Ya. Masuk Islam di tangannya. Ya, juga Talha bin Ubaidillah. Zubair bin Awam. Banyak sekali orang masuk Islam di tangan beliau. Begitu juga begitu pada saat beliau bebaskan Bilal dari keterbudakan. Akhirnya semua yang dikerjakan oleh orang-orang ini dipanen pahalanya oleh Abu Bakar. Sampai Umar pernah mengatakan, saya ini dibandingkan Abu Bakar hanya seperti sebuah bulu sapi. Ya, di tubuh sapi yang begitu besar, karena luar biasanya. Nah, kadang-kadang teman-teman sekalian kita tidak paham poin ini. Kita banyak sibuk memberikan makanan fisik kita, tapi kita lupa memberikan ruh kita. Nah, ruh ini makanannya adalah ilmu, ya amal soleh gitu ya. Tapi kita sebagaimana kita memilih makanan-makanan yang enak, yang bergizi, yang sehat, ya kita juga harus pilih semua yang berhubungan dengan masalah iman kita. Dan iman ini bertambah dengan ketaatan. Seperti Bapak Ibu hadir majelis ilmu begini, sibukkan diri dengan amal soleh itu menambah keimanan. Ini harus selalu kita peduli. Dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Makin kita buka pintu dosa, maka makin terbuka atau berkurangnya iman tersebut. Nah, sementara tadi memindahkan
sesuatu berbahaya dari jalan ini adalah bagian daripada keimanan tersebut. Dan kata Nabi SAW, semuanya punya kebaikan. Orang yang kuat imannya dan orang yang lemah imannya tetap karena dia mukmin atau dia muslim tetap dia baik. Lalu kata Nabi SAW, ini penting. Ihris ala ma yanfa'uk. Jaga selalu yang bermanfaat untukmu. Maksudnya bermanfaat, dipandang manfaat dalam agama kita. Semua tadi saya katakan dalam amal soleh yang lain. Ya, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah agar bisa kamu mengisi hal-hal yang bermanfaat dalam hidupmu dan jangan pernah putus asa. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau sesuatu sudah menimpahmu, jangan kau ucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau saya kerjakan ini mungkin begini dan begitu. Walakin kul wa qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan, Allah melakukan apa yang dia inginkan. Fa inna lau taftau amal syaitan, karena lau atau kalau seandainya membuka pintu syaitan. Kalau kita simpulkan potongan terakhir hadis ini adalah bagaimana kita dianjurkan dalam Islam selalu berfikir dari detik ke detik hidup kita semuanya kebaikan-kebaikan yang bisa memberatkan timbangan amal kita hari kiamat. Dan tidak ada waktu bagi seorang muslim justru untuk melakukan dosa-dosa yang bisa memberatkan timbangan dosanya hari kiamat yang dia tahu berefek pada hukuman yang akan datang kepada dia. Nah, di antaranya tadi berbuat baik pada orang dan menjauhi agar jangan sampai menyakiti mereka. Dan jangan lupa selalu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu. Ya, karena kita tidak bisa, teman-teman sekalian, tidak mampu sendirian untuk melakukan apapun. Makanya Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal pada saat lagi satu boncengan, ya, di satu hewan tunggangan bersama, lalu beliau mengatakan, "Hai Mu'adz, aku sangat mencintaimu, jangan kau tinggalkan selepas sholat. Habis sholat 5 waktu baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolong aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan juga memperindah ibadah untukmu. Lalu dikatakan juga dalam lanjutan hadis ini, dan selain minta tolong kepada Allah, jangan pernah putus asa. Tidak ada dalam kamu seorang muslim, saya tidak bisa. Kalimat pesimis gak ada. Saya tidak akan sembuh, saya tidak akan diampuni, itu tidak ada semuanya. Dalam Islam tidak ada. Kata Nabi SAW, saya tidak suka dengan pesimis. Dan saya sangat suka dengan al-fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya akan diampuni, saya akan mampu, saya akan begini dan begitu. Sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penutupan hadis, kalau seandainya terjadi sesuatu, sudah terjadi. Jangan bilang, kalau seandainya begini dan begitu tidak terjadi. Misal Bapak Ibu bangun tidur sudah flu. Lalu Bapak Ibu bilang, kalau seandainya tadi malam saya tidak kecilin AC-nya, misal, ya misalnya dari 20 menjadi 16 misalnya, maka mungkin saya tidak flu. Nggak bisa, sudah terjadi. Katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah datangkan ujiannya, Allah tentukan apa yang diinginkan dan itu sesuai dengan Allah inginkan. Maka kita terima dan kita sabar pada saat itu. Maka ini solusi yang terbaik bagi seorang muslim dalam menghadapi setiap masalah dia. Karena ada saatnya nikmat ada dia bersyukur, kalau ujian ada dia bersabar. Allahu a'lam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.